I'd like to start by sending out my condolences to Surya Toa's family. This is a tragic story. It began on March 23rd, 2010. Miss Toa was reported missing by her husband, Munawar. For the past 2 weeks, approximately 2 weeks, we've been looking for her. Yesterday, we recovered her vehicle. Coral Springs adalah sebuah kota di Florida, Amerika Serikat. Kata santai digambarkan mewakili kota ini jika kamu berada di sana. Terkenal dengan suasana kekeluargaan, bisnis yang berkembang pesat, fasilitas rekreasi yang canggih, juga sekolah-sekolah dengan peringkat teratas. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat, karena dulunya kota ini hanyalah kota dengan hamparan kacang hijau dan ladang ternak lebih dari 60 tahun yang lalu. Banyak turis asing yang berwisata ke sana. Juga ada yang mencoba peruntungan dengan mencari pekerjaan di kota maju tersebut. Salah satunya adalah pasangan Munawar Toha dan Surya Sari Prihatin Toha. Mereka berasal dari Indonesia. Sama seperti yang lain, kedua orang itu nekat merantau ke negara Paman Sam demi kehidupan yang lebih baik sesuai harapan. Namun ada kejadian yang tak diduga, kejadian buruk menimpa salah satu dari mereka, yang mengubah mimpi keluarga tersebut menjadi hancur berantakan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Munawar Toha bekerja di sebuah kantor yang bergerak di bidang transportasi di kota Coral Springs, Florida. Di usia yang tak lagi muda, keluarganya menginginkan pria itu untuk segera melepas masa lajangnya dan mencari pendamping hidup. Rupanya tak mudah bagi dirinya di usia setengah abad untuk mencari jodoh. Meskipun ia mapan karena memiliki pekerjaan tetap, dirinya susah bersosialisasi dengan wanita. Beberapa kerabat mencoba menjodohkannya, dan di tahun milenium, akhirnya pria itu menemukan tambatan hati, seorang wanita yang berdomisili di Jakarta. Setelah beberapa saat berkenalan dan merasa cocok, Munawar menikahi Surya Sari pada tahun 2000 di Jakarta. Kemudian ia memboyong istrinya pergi ke Florida. Dari perkawinannya itu, mereka dikaruniai 2 putra yang sangat manis. Keduanya tinggal di sebuah rumah yang telah ditinggali lama oleh Munawar sebelum menikahi Surya Sari, yaitu di Blok 8200 Northwest 40 Street di sebuah kawasan asri dengan rumah-rumah yang tertata rapi dan terjaga dengan baik. Sehari-hari Munawar bekerja di Departemen Transportasi khususnya di bagian pengurusan jalan tol, sedangkan Surya Sari mengurus kedua buah hatinya dan juga mengurus rumah. Pada pagi hari kegiatan wanita itu sama seperti ibu rumah tangga yang lain, yaitu menyiapkan sarapan, kemudian mengantar putranya untuk berangkat ke sekolah. Setelahnya ia akan kembali pulang ke rumah atau berkunjung ke rumah tetangga untuk bergosip. Selama 10 tahun kehidupan rumah tangga ini berjalan mulus dan harmonis. Namun kejadian tak terduga terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2010. Saat itu Munawar Toha yang sedang sakit dan tidak masuk kerja, merasa khawatir karena sang istri tak kunjung pulang ke rumah setelah pamit mengantar anak mereka ke sekolah. Munawar yang sedang kurang sehat memutuskan berbaring di ruang tamu sambil menunggu istrinya. Bahkan dia sampai ketiduran dan bolak-balik melihat jam dinding. Waktu pun berlalu sangat cepat, begitu juga kegelisahan yang ia rasakan. Kian menit terasa mencekam. Entah kenapa perasaannya tak karuan, karena memang tak biasanya sang istri pulang terlambat. Pada hari biasanya ketika Munawar sedang berada di kantor, istrinya akan menghubungi lewat ponsel guna mengabari dirinya sudah tiba di rumah dengan selamat setelah mengantar anak mereka ke sekolah. Kemudian Munawar memutuskan untuk berdiri, beranjak dari tempatnya dan meraih ponsel. Ia menghubungi teman sang istri, juga tetangga yang mungkin saja ada bersama istrinya saat ini.
Namun mereka semua tidak ada yang tahu di mana Suryasari. Munawar akhirnya menunggu saja berharap istrinya akan segera datang. Singkat waktu, jam pulang sekolah pun tiba. Karena gak yakin istrinya akan datang menjemput, dia memutuskan pergi sendiri untuk menjemput anaknya ke sekolah, setelah itu menitipkan mereka ke salah satu rekannya. Ia berkata pada sang rekan akan mencari keberadaan istrinya dan melapor ke kantor polisi jika tidak ada hasil. Munawar berkeliling ke seluruh penjuru kampung. Ia berusaha mencari ke sana kemari, hingga ia pun menyerah dan akhirnya melapor ke kantor polisi. Tak berselang lama, petugas polisi datang ke rumah Munawar untuk memeriksa. Mereka juga meminta keterangan pria itu terkait kegiatan istrinya sebelum dilaporkan menghilang. Polisi juga menanyakan, adakah hal mencurigakan terjadi? Atau mungkinkah mereka bertengkar dan menyebabkan Suryasari pergi dari rumah? Munawar bercerita bahwa sehari sebelumnya Suryasari mengambil uang $5.000 dari rekening mereka. Surya diketahui mengendarai mobil Daewoo keluaran 2001 berwarna silver yang biasa dipakainya sehari-hari. Mobil itu juga lenyap bersama dirinya. Di sisi lain, penyidik mulai investigasi dengan caranya. Ada yang memeriksa CCTV jalan, juga ada yang menanyai saksi, seperti teman juga keluarga. Para penyidik berbicara dengan Munawar yang tampaknya kooperatif pada awalnya. Namun mereka yakin perilakunya tidak sesuai dengan seseorang yang baru saja kehilangan istrinya. Ada dugaan kuat Munawar terlibat dengan insiden ini. Kabar menghilangnya Surya diketahui oleh adiknya yang tinggal di Swedia. Ia terbang menuju Florida karena khawatir dengan kakak beserta keponakannya yang masih kecil-kecil. Kala itu Munawar mengadakan konferensi pers guna menyebarluaskan berita istrinya yang menghilang. Laki-laki berusia 60-an tahun itu lagi-lagi nangis bombay di hadapan awak media yang lagi ngerekam aksinya. Munawar meminta agar istrinya lekas pulang dan meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Suryasari untuk membantu dirinya. Beberapa waktu kemudian, Munawar gak sengaja menemukan surat wasiat yang ditulis oleh istrinya. Surat tersebut dilaporkan pada pihak penyidik, dan dari sini ada sedikit titik terang mengenai teka-teki menghilangnya wanita berusia 45 tahun itu. Dalam catatan itu, Surya berkata ingin mendiskon nyawanya sendiri dengan alasan mengalami depresi atau perasaan linglung yang gak sanggup lagi ia hadapi, di mana gangguan itu terjadi ketika dirinya diperkaos oleh seorang pria yang tak lain adalah rekan kerja suaminya. Segera saja, pria yang namanya disebutkan dalam surat itu digelandang ke kantor polisi. Namun setelah dilakukan pengujian, pria ini bersih dari tuduhan. Dia yang kebingungan namanya disangkut pautkan dengan istri temannya menjadi sangat tidak nyaman. Pada intinya, pria itu dibebaskan karena terbukti tidak mengacau kehidupan pribadi Suryasari. Nah, sementara itu, penyidik yang satu menggali informasi dari makhluk hidup, penyidik yang lain menginterogasi kamera CCTV yang melototi area sekitar kantor Munawar. CCTV memandang ke arah danau yang bernama Crystal Light. Bukan tanpa sebab, rupanya mobil silver yang diduga milik Suryasari terpantau menuju arah danau Crystal Light sebelum menghilang bagai ditelan lumpur. Rekaman CCTV ini menjadi bukti emas karena setelah beberapa saat kemudian terlihat seorang pria keluar dari dalam mobil menuju bagasi belakang dan mengeluarkan sepeda. Sejurus kemudian, mobil itu ditenggelamkan ke danau dan si pria misterius pergi dari lokasi menaiki sepedanya. Wah, siapakah pria misterius itu? Demi mengetahui apa yang disembunyikan, petugas menuju lokasi dan mencoba mengangkat kembali mobil yang sempat dikabarkan menghilang bersama sang pemilik. Dan benar saja dugaan mereka, ada jasad di dalam mobil tersebut. Yang rupanya itu adalah jasad Suryasari. Keadaannya dibungkus dalam kantong plastik sampah. Dari penemuan yang mencengangkan ini, polisi memanggil Munawar untuk memeriksa jasad istrinya sekaligus mencurigai pria itu adalah dalang di balik kematian Suryasari. Perlahan tapi pasti, penyidik mencocokkan postur tubuhnya dengan pria misterius yang tertangkap di kamera pengawas. Dan hasilnya sama.
Meski pada awalnya ia mengelak tuduhan petugas, namun karena bukti sangat kuat, ia pun menunduk lesu penuh kekecewaan. Munawar langsung diborgol dan mengakui perbuatannya. Di sisi lain, menurut adik korban, pernikahan kakaknya dengan Munawar seperti toksik. Keduanya tampak sempurna di luar rumah, namun jika pintu tertutup, keduanya selalu saja ribut. Munawar memiliki sifat egois dan terlalu mengatur. Ia tidak mengizinkan istrinya bertemu lelaki lain, bahkan wajib pamit kemanapun ia hendak pergi. Mau arisan tetangga lah, mau ke pasar lah, pokoknya harus atas seizin suaminya. Dan yang fatal adalah, beberapa hari sebelum kejadian, Suryasari dituduh selingkuh. Munawar percaya istrinya memiliki lelaki idaman lain. Mulai di situ keduanya kerap bertengkar dan Munawar terus memojokkan istrinya berselingkuh. Hingga tiba di tanggal 23 Maret tahun 2010, adu mulut di antara keduanya tak dapat ditahan lagi. Akhirnya Munawar yang kesal, tiba-tiba mengayunkan hantaman ke kepala juga tubuh istrinya berkali-kali. Sayangnya kelakuan ini berakibat fatal. Suryasari ambruk seketika dan meninggal dunia. Tanpa pikir panjang dan gak merasa berdosa, Munawar mengambil plastik sampah dan memasukkan tubuh istrinya ke dalam plastik itu. Rencana selanjutnya, ia membawa jasad istrinya dengan mengendarai mobil Daewoo milik Suryasari. Tak lupa juga membawa sepeda untuk digunakan kembali pulang dan ditaruhnya di dalam bagasi. Kemudian ia menuju Danau Crystal Light tepat di belakang kantornya. Disinilah kegiatan pria itu terekam kamera pengawas. Sesaat kemudian Munawar mendorong mobil itu masuk ke dasar sungai dan pergi. Saat ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat 1, panggilan Munawar dipantau oleh penyidik. Rupanya pria itu mencoba menghubungi pembunuh bayaran untuk membunuh saksi yang akan bersaksi melawannya di persidangan. Namun itu malah membuat dirinya akan bertambah dakwaannya karena yang ia hubungi bukanlah pembunuh bayaran, melainkan polisi yang sedang menyamar. Nah teman-teman, pada bulan Oktober 2012, Munawar dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan konspirasi kejahatan. Dia akan menerima hukuman selama 30 tahun penjara. Jadi saat kejadian ini terjadi, ia telah berusia 67 tahun. Berarti ia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang dingin dan dipenuhi orang-orang pesakitan. Sesuai catatan penjara, dia sekarang berada di lembaga permasyarakatan Dade di Homestead, Florida. Baik teman-teman, motif yang dikatakan pelaku adalah ia merasa sakit hati karena diselingkuhi oleh korban. Padahal penyidik tidak menemukan adanya bukti perselingkuhan. Oleh sebab itu, kemungkinan motif utamanya adalah asuransi. Apalagi ia sendiri yang membuat catatan palsu seolah korban ingin mendiskon nyawanya sendiri. Dari kasus ini, kita memang tidak bisa memilih pasangan hidup baik atau buruk. Yang jelas, Mia selalu berharap seluruh penonton di channel ini dianugerahi kehidupan yang baik, sejahtera, juga memiliki pasangan yang setia. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Kalau suka dengan channel ini, tolong bantu subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.